Shalom semua. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi, saya mahasiswa I3 yang sedang praktek di Medan Finance. Sekarang saya sedang di Palu. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang alat Trinitas dan doa. Saya jelas ya? Jelas. Oke. Bentar. Siapa yang share? Tolong Kak host itu. Kak Eunike itu. Gimana Kak? Gimana Kak Franz? Ini saya mau share screen ini. Udah ya? Tinggal di share. Oh, sorry. Sinyal ini. Oke. Oke teman-teman, rekan sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang alat Trinitas dan doa. Nah teman-teman, tentunya kita sebagai orang percaya dalam pengakuan iman kita mengakui tentunya akan alat Trinitas. Nah kalau yang Protestan biasanya ada pada Potun dan Salam, ibadah minggu, dan doksologi. Nah, tetapi kali ini saya ingin mengkaitkan tentang alat Trinitas dan doa. Nah, teman-teman, sering kita dengar alat Trinitas itu merupakan yang doktrin atau pemahaman yang sulit dimengerti. Kadang orang bilang begini, bagaimana kita memahami Allah yang tidak terbatas itu dengan pemikiran kita yang terbatas. Nah, tapi tentunya kita sebagai manusia yang diberikan Tuhan rasio, tentunya kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan rasio kita semaksimal mungkin. Makanya kita menggunakan rasio kita untuk mempelajari alat Trinitas semaksimal mungkin sesuai dengan yang ia wahyukan. Nah, alat Trinitas ini merupakan menjadi jantung iman orang percaya. Mengapa saya katakan begitu? Karena seluruh kehidupan manusia, kehidupan orang percaya itu semua terkait dengan alat Trinitas. Nah, makanya iman orang percaya itu terkait dengan alat Trinitas. Dan ketika orang berkata beriman, maka hidupnya juga dalam doa. Nah, doa itu merupakan napas hidup dari orang percaya. Trinitas. Nah, teman-teman, Trinitas merupakan istilah atau kata Latin yaitu trinus, yang artinya ketigaan. Nah, maka kan muncul pertanyaan, apakah di Alkitab ada kata Trinitas? Nah, secara eksplisit kata Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Ya, kata Trinitas, Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Akan tetapi, secara implisit, ide tentang gagasan tentang Trinitas itu tertulis di dalam Alkitab. Maka perlu untuk kita mempelajari ide-ide, gagasan-gagasan tentang Trinitas yang diwahyukan dalam Alkitab. Maka kita masuk pada pemahaman-pemahaman yang keliru akan alat Trinitas. Nah, teman-teman, banyak orang berkata begini, Allahnya orang Kristen itu ada 3 ya. Nah, pas saya SMP sih, saya bilang iya, Allahnya 1. Tapi ya ada 3 juga. Nah, itu yang sering menjadi kekeliruan. Bahkan, kalau menurut sejarahnya, juga itu yang menjadi perdebatan ya tentang triteisme. Lalu yang kedua, tentang modalisme. Yang ketiga, subordinasi.
Sebenarnya banyak teman-teman, tapi saya ingin lebih memfokuskan dan meringkaskan dalam 3 kekeliruan ini. Nah, triteisme ini dia menekankan kejamakan Allah. Oh, Allahnya orang Kristen tuh ada 3 dengan hakikatnya yang berbeda. Nah, itu yang triteisme tekankan. Lalu yang kedua, modalisme. Nah, teman-teman mungkin pernah nggak dengar begini. Allah Bapa itu ada di sorga. Allah Anak di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Roh Kudus yang di bumi, yang mengisi hati manusia. Nah, mungkin itu kadang kita dengar kalau habis-habis perayaan Pentakosta ya. Nah, teman-teman, itu merupakan pemahaman modalisme yang berbicara, oh, jadi Bapa itu tidak berbeda dengan Anak dan Roh Kudus. Mereka sama. Kadang bisa memunculkan sebagai Bapa, kadang sebagai Anak, kadang sebagai Roh. Nah, ilustrasi yang biasanya digunakan seperti ini. Saya kalau di kampus, saya menjadi mahasiswa. Nah, tapi kalau saya di rumah, saya ini menjadi anak mama saya. Tetapi kalau di tempat praktek ini, saya menjadi mahasiswa praktek. Dalam satu pribadi yang sama, tapi saya bisa memanifestasi diri saya dalam 3 peran. Nah, itu yang menjadi pemahaman modalisme. Lalu yang berikutnya subordinasi. Nah, ini menekankan suatu hierarki Allah. Nah, seperti tadi yang saya bilang, orang itu biasanya orang-orang yang menganut teori ini mengatakan Allah Bapa itu yang tertinggi. Nah, baru Allah Anak dan Roh Kudus. Karena Bapa yang mengeluarkan Anak dan Roh Kudus, jadi Bapa yang tertinggi. Nah, ini merupakan pemahaman-pemahaman yang keliru. Maka, pemahaman kekristenan akan Allah Trinitas biasanya dalam diagram ini, perisai Trinitas ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya gambar ini. Di sini dari atas ada tulisan the Father. Bapa is not the Son, is not the Holy Spirit. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa Allah Bapa bukanlah anak. Kita ikuti yang garis yang paling atas dulu. Allah Bapa bukanlah anak. Anak bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Bapa. Tetapi Bapa ini adalah Allah. Anak ini Allah dan Roh Kudus juga Allah. Nah, ini diagram perisai Trinitas yang sering dibilang Scutum Fidei. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan menggunakan bantuan diagram ini tentang quid dan coelis. Bagaimana kita akan melihat esensi Allah dan substansi Allah. Tetapi memang kita harus berhati-hati juga akan penjabaran ini. Nah, dari quid ini kita bisa melihat suatu eksistensi keberadaan Allah dalam 2 persepsi. Yang pertama esensinya, lalu yang kedua substansinya. Esensinya itu untuk melihat hakikat atau ousia, hakikat dari Allah itu. Nah, hakikat Allah itu yaitu theos, yaitu adalah Allah, Tuhan. Nah, memang ini adalah suatu bahasa manusia yang dipergunakan untuk menjelaskan tentang Allah. Walaupun ya bahasa manusia terbatas untuk menjelaskan Allah. Tetapi kita cukup memadai untuk menggunakan ini untuk mengerti akan Allah Trinitas. Nah, jadi kembali esensi itu adalah suatu hakikat dari Allah. Hakikatnya adalah Allah. Dan Allah itu tidak berada dalam ruang
dan waktu. Sedangkan kita manusia berada dalam ruang dan waktu. Nah, kita melihat kepada esensi Allah, ousia Allah. Lalu yang kedua, ini berbicara tentang substansi. Bagaimana melihat siapakah Allah itu dalam sisi personnya, pribadinya. Nah, nanti terkait istilah pribadi ini juga ada perdebatan sih. Tapi kita fokus dulu ini. Substansi ini untuk melihat bahwa Allah dari sisi personnya, pribadinya. Untuk melihat statusnya apa. Nah, itu untuk melihat pribadi, ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Dan kita lihat ada di state ini untuk melihat bahwa pribadi itu berbeda, tetapi secara statusnya mereka adalah sama. Nah, jadi kita bisa melihat secara esensi adalah satu Allah, tapi secara substansi kita bisa melihat pribadi itu berbeda, tetapi statusnya sama. Esensinya sama, yaitu Allah. Maka kita melihat Allah dalam satu esensi. Nah, teman-teman sekalian, Allah adalah satu dalam esensinya dan dalam natur konstitusionalnya. Nah, dalam keberadaan ilahi hanya ada satu esensi yang tidak terbagi, ousia essentia. Nah, dalam perjanjian lama, ulangan 6 dan ayat 4 ini menjadi sumber untuk kita memahami akan kesatuan Allah. Dalam ulangan 6 ayat 4, frasanya berbicara, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, teman-teman sekalian, kata Esa di sini berasal dari bahasa Ibrani yaitu Ehad. Nah, Ehad ini berarti satu, tetapi bukan satu mutlak. Nah, kata Ehad ini memiliki arti yaitu gabungan kesatuan, satu kesatuan. Nah, digunakan ini kata ini misalnya pada satu tandan anggur dan mengatakan bahwa bangsa Israel merespon sebagai suatu bangsa. Nah, kalau teman-teman ingat pada kejadian tentang bagaimana manusia menjadi satu, kata satu di situ adalah ekhad, ya. Bahwa adanya satu kesatuan pada Adam dan Hawa, ada di dalam kejadian itu. Nah, jadi kata ekhad ini menunjukkan suatu arti bahwa adanya gabungan kesatuan, bukan satu mutlak. Nah, maka kata Esa ini menunjukkan bahwa ketiga pribadi tadi secara esensi tidak terbagi, tetapi merupakan satu kesatuan. Lalu yang berikutnya, setelah kita mengerti bahwa keesaan Allah itu menunjukkan adanya suatu kesatuan dari esensi yang Allah itu, kita mempelajari bahwa Allah itu ada dalam tiga pribadi. Nah, Allah dalam tiga pribadi ini untuk menunjukkan ada 3 poin penting menurut saya. Yang pertama, adanya distingsi persona dalam kealahan. Seperti tadi sudah saya katakan, adanya perbedaan antara person, pribadi dalam kealahan. Nah, yang kedua, setiap pribadi ini memiliki esensi yang sama dan memiliki kepenuhan Allah. Nah, yang ketiga, setiap pribadi ini memiliki relasi ilahi. Nah, teman-teman sekalian, terkait istilah pribadi yang digunakan dalam pemahaman Allah Trinitas ini menjadi suatu problem, menjadi suatu perdebatan, kala itu di barat dan di timur. Nah, kita bisa melihat bahwa penerjemahan kata Yunani hypostasis ini dalam bahasa Latinnya substantia, yang artinya berdiri atau di bawah. Akhirnya, gereja barat menuduh gereja timur itu ke arah triteisme. Karena seakan-akan kata pribadi ini suatu pribadi yang berdiri sendiri gitu. Nah, sementara dalam gereja timur, kata Latin persona ini setara dengan prosopon, yang artinya adalah topeng. Makanya akhirnya mereka
gereja timur menuduh gereja barat ke arah modalis praktis. Tetapi setelah konsili, akhirnya ada suatu kesepakatan ekumenis bahwa problem tentang hipotatis ini, tentang persona ini, akhirnya disepakati bahwa kata hipotatis ini semakna dengan person. Dalam arti bahwa hipotatis ini tidak dipahami sebagai substansi, melainkan subsistensi, yaitu artinya kemandirian yang mutlak. Maka teman-teman sekalian, pribadi Trinitas ini bukanlah pribadi yang terpisah satu dengan yang lain. Tapi ketiganya adalah tiga pribadi yang tidak pernah tanpa relasi dan komuni. Maka pribadi itu adalah relasi. Sebagai catatan, bahwa dasar Trinitas ini kemudian menjadikan gereja terdiri, yaitu koinonia, yang berarti bahwa persekutuan karena adanya pribadi-pribadi yang saling memasuki, saling mencintai, saling kelindan satu dengan yang lain. Nah, teman-teman, kita melihat poin yang pertama tadi tentang perbedaan person, pribadi dalam kealahan. Alkitab memberikan kita suatu referensi bahwa ada tiga pribadi yang berbeda pada kealahan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka pribadi Bapa bukanlah anak, pribadi anak bukanlah pribadi Roh Kudus, demikian juga sebaliknya. Nah, maka dalam Kejadian 1 ayat 26, kata kita itu mengindikasikan adanya suatu kejamakan dalam diri Allah. Dan juga dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, dalam baptisan, itu juga menunjukkan ada kejamakan dalam diri Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan antar pribadi. Kembali lagi, pribadi Bapa bukanlah pribadi Anak dan Roh Kudus, dan juga pribadi Anak bukanlah pribadi Roh Kudus dan Bapa. Demikian sebaliknya. Maka, kejamakan dalam diri Allah ini terlihat melalui pekerjaannya masing-masing. Nah, biasanya orang berbicara itu dalam bahasa opera et extra. Nah, Bapa dikatakan bahwa sebagai pencipta, pemelihara. Kemudian Anak sebagai penyelamat dan penebus. Sementara Roh Kudus bertugas bekerja untuk melahirbarukan, menghibur, dan memelihara orang Kristen. Itu dalam pekerjaannya. Untuk menunjukkan suatu perbedaan akan pribadi dalam Allah Trinitas. Lalu poin yang kedua, setiap pribadi ini memiliki esensi yang sama dan kepenuhan Allah. Nah, teman-teman sekalian, pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah sama-sama Allah. Kembali lagi, pada esensinya, mereka adalah Esa, adalah satu, Allah. Dan mereka punya masing-masing kepenuhan akan Allah. Kepenuhan dari masing-masing pribadi dalam pengertian dan derajat yang sama. Saya nggak kecepatan, Kak, ya. Nah, Alkitab memberikan data. Pas. Oke, terima kasih. Alkitab memberikan data untuk kita. Untuk melihat kesetaraan dan derajat yang sama antara pribadi Allah Tritunggal. Saya harap gimana? Saya harap teman-teman tetap memperhatikan. Nah, dalam perjanjian baru, dalam Yohanes 5 ayat 31, menunjukkan 31. Yesus sebagai saksi. Nah, dalam Yohanes 5 ayat 37 menunjukkan Bapa sebagai saksi. Tapi di situ ada kata yang lain. Nah, ini akan menjadi titik fokus kita. Nah, yang kedua, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 menunjukkan Yesus sebagai pengantara, Parakletos. Dan dalam Yohanes 14 ayat 16 menunjukkan bahwa Roh Kudus disebut sebagai penolong, Parakletos. Dan ada kata yang lain di situ. Nah, teman-teman sekalian, frasa yang lain ini menjadi
frase kunci untuk kita mempelajari suatu kesetaraan akan pribadi Allah Tritunggal. Nah, dalam bahasa Yunaninya, yang lain ini merupakan alos. Artinya, yang lain dari jenis yang sama. Nah, makanya kata yang lain ini, alos ini, untuk menunjukkan bahwa adanya kesederajatan atau kesetaraan derajat dari keduanya. Jadi dari Bapa sebagai saksi itu, Yesus sebagai saksi itu, kata yang lain itu membantu untuk kita mengetahui bahwa ada kesetaraan, ada sama derajat akan pribadi Allah Tritunggal. Maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah setara secara hakikatnya. Di antara ketiganya tidak ada hakikat yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Lalu yang berikutnya, poin yang ketiga, bahwa setiap pribadi itu memiliki relasi ilahi. Nah, bagaimana kita memahaminya? Bahwa pribadi Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus yang sama-sama adalah Allah dalam esensinya itu tidak terbagi. Tetapi mereka memiliki relasi ilahi. Seperti tadi yang saya katakan, kata ehad di dalam ulangan itu menunjukkan satu kesatuan. Maka tiga pribadi itu dalam satu kesatuannya saling mengasihi dan saling berkomunikasi. Maka teman-teman, dalam hal ini saya ingin menyimpulkan 4 kebenaran akan Allah Trinitas. Yang pertama, hanya ada satu Allah. Yang kedua, Sang Bapa sepenuhnya Allah, Sang Anak sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Sang Bapa bukanlah Sang Anak dan Roh Kudus. Sang Anak bukanlah Sang Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Sang Bapa dan Sang Anak. Jadi ketiganya merupakan pribadi yang berlainan, berbeda. Tetapi ketiga pribadi itu memiliki relasi, suatu hubungan satu dengan yang lain dalam persekutuan ilahi. Kita masuk kepada doa. Setelah kita memahami akan Allah Trinitas, Allah yang esa dalam tiga pribadi itu, maka mari kita kaitkan dengan doa. Nah, ini ada beberapa tokoh yang saya ambil untuk cukup menstimulasi kita akan definisi doa ya. Nah, kalau menurut Martin Luther, doa merupakan fondasi bagi kesejahteraan jiwa. Doa mencakup setiap pencarian akan jiwa dalam meditasi, membaca, mendengarkan, dan berdoa. Sementara John Calvin berkata bahwa doa adalah curahan jiwa, akar terdalam dari kesalehan, dasar dari jaminan. Kemudian ada teolog doa, John Knox. Dia berkata begini, doa adalah buah yang melekat pada iman yang menyelamatkan. Jika orang tidak terus berdoa, mungkin ia belum lahir baru. Jadi kata dia, kalau orang yang belum lahir baru, ya pasti dia tidak berdoa. Kemudian Matthew Henry. Nah, pasti kalau para penafsir Alkitab suka dengan Matthew Henry, hasil-hasil tafsirannya. Dia berkata begini, saya suka doa. Doalah yang memasangkan seluruh persenjataan Kristen. Nah, maka teman-teman, doa adalah kebutuhan jiwa yang haus untuk terus terpenuhi. Maka kita masuk kepada korelasi akan Allah Trinitas dan doa orang percaya. Nah, doa orang percaya itu adalah suatu dimensi Allah Trinitas. Luther berkata seperti ini, doa itu ditujukan kepada Allah Bapa dalam nama Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Kemudian Calvin berkata, doa itu berasal dari Bapa, dimungkinkan melalui anak, dan dikerjakan dalam jiwa oleh Roh Kudus, yang melaluinya doa kembali via Kristus kepada Bapa. Nah, masing-masing ini memang memberikan penekanan. Dan Jonathan Edwards berkata, pengenalan yang benar akan Allah dalam kemuliaan Trinitariannya
sangat penting untuk memahami natur doa dan menikmati berkat-berkat rohaninya. Berarti pemahaman akan Trinitas kita harus tuntas, benar, sehingga kita bisa memahami akan dimensi Allah Tritunggal yang bekerja dalam doa orang percaya. Nah, ini ada beberapa ayat Alkitab yang saya kemukakan, yang akan kita bahas secara singkat. Ada Matius 6 ayat 9 tentang Bapa kami, doa Bapa kami, Yohanes 4 ayat 23, dan juga Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Kita masuk kepada Matius 6 ayat 9, doa Bapa kami. Nah, ini sering kali kita gunakan. Kalau saya sih tiap pagi saya doa Bapa kami ini. Nah, dari doa Bapa kami ini mengajarkan suatu 3 kebenaran akan kita. Nah, yang pertama mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah dalam Sang Bapa, kepada pribadi pertama Allah Trinitas. Lalu yang kedua, mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah sebagaimana Ia menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Firman-Nya yaitu pribadi anak. Bagaimana kita berdoa kepada Bapa dalam penyataannya, pewahyuannya dalam pribadi sang anak. Lalu yang ketiga, nah menarik nih, jadi kita berdoa itu seperti anak-anak kepada Bapa mereka. Nah, jadi penggunaan istilah Bapa itu menunjukkan bahwa kita berdoa ini seperti anak-anak yang begitu hormat, begitu rendah hati dalam suatu ketulusan kita untuk berbicara sebagai anak kepada Bapa. Ini merupakan 3 kebenaran di dalam doa Bapa kami yang bisa kita pelajari bersama. Lalu yang berikutnya, dalam Yohanes 4 ayat 23. Sebenarnya ayat ini yang mendorong saya untuk membuat tulisan ini, karya ilmiah tentang Allah Trinitas dan doa ini. Nah, memang frasa di situ tentang bagaimana menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, teman-teman, pada waktu itu memang konteksnya bagaimana Yesus berbicara dengan orang Samaria yang mencari suatu kebenaran. Di manakah harus dia menyembah? Nah, Yesus mengatakan penyembahan yang benar adalah kepada Bapa, menyembah Bapa, kepada Sang Bapa, pribadi yang tentunya diperkenalkan oleh Sang Anak. Lalu, penyembahan tersebut haruslah di dalam roh. Nah, kata roh di sini yaitu pneuma. Nah, memang secara eksplisit, secara implisit tidak dijelaskan roh itu mengarah kemana. Maksudnya istilah roh itu bermakna apa. Tetapi secara keseluruhan dalam Injil Yohanes, roh itu merupakan rujukan kepada pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Maka Tuhan Yesus ingin berbicara pada saat itu bahwa penyembahan yang benar kepada Bapa haruslah dalam roh, dalam tuntunan pribadi ketiga dari Trinitas. Nah, maka sebagai orang percaya untuk menyembah kepada Bapa haruslah memberikan diri untuk dituntun oleh roh. Lalu yang berikutnya, setelah kita mengetahui menyembah Bapa dalam roh, dan yang berikutnya itu dalam kebenaran. Kebenaran di sini dalam bahasa Yunani yaitu aletheia. Nah, kembali lagi, aletheia, kebenaran dalam Injil Yohanes itu semuanya merujuk kepada pribadi kedua, sang anak, yaitu Yesus. Nah, maka sebenarnya hal ini untuk menunjukkan ciri Allah yang adalah kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Maka, Yesus ingin mengajarkan bahwa untuk kita melakukan penyembahan kepada Bapa, haruslah di dalam tuntunan roh dan di dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Maka seseorang harus melaksanakan penyembahan menurut kebenaran Bapa yang dinyatakan
di dalam Anak dan diterima melalui Roh Kudus. Jadi rekan sekalian, kita menyembah Bapa dalam Roh Kudus dan dalam kepenuhan akan kebenaran Anaknya yang berinkarnasi. Nah, maka saya membuat seperti ini. Kita perhatikan, paling atas ada Bapa, lalu Anak, orang percaya, dan Roh Kudus. Secara sederhana, Roh Kudus tadi ini kan sudah kita pelajari bahwa Roh Kudus ini menjadi penuntun kita untuk berdoa. Roh Kudus menuntun orang percaya untuk berdoa kepada Bapa dalam Anak. Anak inilah yang menjadi pengantara orang percaya kepada Bapa. Mari kita lihat penjelasannya. Teman-teman sekalian, dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa sesungguhnya kita sebagai orang berdosa, kita tidak bisa berdoa, ya. Tetapi Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk dapat berdoa ketika kita percaya dan kita memberi diri dalam tuntunan Roh Kudus. Maka sebenarnya guru agung untuk kita berdoa yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menjadi guru kita dalam berdoa untuk mengatakan kepada kita apa yang benar dan Dia yang melembutkan emosi kita hingga kita dapat berdoa. Nah, Roh Kudus juga yang memampukan manusia untuk mengetahui jalan yang benar dan satu-satunya untuk datang kepada Allah yaitu melalui pribadi Yesus, Anaknya yang terkasih. Lalu Roh Kudus juga yang mendorong orang percaya untuk berseru kepada Allah dalam setiap kebutuhan dan dalam hati mereka. Bahkan Roh Kudus juga yang meyakinkan orang percaya bahwa doa-doa mereka akan didengar. Itulah tuntunan Roh Kudus dalam kita berdoa. Pribadi ketiga Allah Tritunggal, Allah Trinitas menuntun kita untuk berdoa. Lalu yang berikutnya, Sang Anak ini menjadi pengantara dari orang percaya kepada Bapa. Jadi arah doa kita adalah kepada Sang Bapa. Nah, Sang Anak ini menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Bagaimana Kristus Yesus menjadi penghubung antara orang percaya dan Allah. Nah, teman-teman bisa melihat dalam Yohanes 15 ayat 7, 16 ayat 23, 17 ayat 3. Nah, ya, untuk pembicaranya mungkin waktunya saya tambahkan 1 menit lagi bisa di oke, kesimpulan. terima kasih Kak. Ini sudah mau kesimpulan. Nah, lanjut lagi, mengapa demikian? Karena yang pertama, secara sejatinya kita adalah manusia berdosa. Itu tidak layak untuk muncul di hadapan Allah. Karena dosa kita di hadapan Allah. Maka kita butuh pengantara, yaitu Yesus Kristus. Sebab apa? Tanpa Yesus Kristus sebagai pengantar kita tidak bisa masuk ke dalam doa. Karena tanpa Yesus, doa kita hanyalah sia-sia dan merupakan kejijikan bagi Allah. Maka ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, kan sering tuh kita pasti berdoa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah itu doa kita menjadi berkenan kepada Allah. Sebab meminta dalam nama Yesus menunjukkan bahwa kita bersandar kepadanya. Nah, kesimpulannya untuk kita, bahwa Allah Trinitas merupakan jantung iman orang percaya, orang Kristen. Maka kita harus mengerti dengan tuntas dan kita percaya akan Allah Trinitas. Sebab Alkitab mewahayukannya. Walaupun frasa, kata, istilah Trinitas tidak eksplisit ada dalam Alkitab. Walaupun sulit, tetapi melalui iman, kiranya Roh Kudus akan memimpin dan memampukan kita untuk mengerti akan Allah Trinitas. Yang kedua, dalam penyembahan kita, dalam peribadahan kita, dan dalam doa kita, hendaknya kita lakukan dalam praktek yang benar, yaitu dalam tuntunan Roh Kudus, dan dalam kebenaran melalui Yesus Kristus kepada Sang Bapa. Dan yang terakhir, sebagai orang percaya, berdoa adalah kebutuhan jiwa kita sebagai orang percaya, maka doa sebagai napas kehidupan kita yang harus terus kita lakukan
kepada Allah Trinitas dalam praktek yang benar. Saudara Deo Gloria, Laus Deo, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih materi di mana konsep sulit dimengerti, namun kalau dengan iman maka kita akan dimampukan untuk mengerti. Pemahaman yang benar mengenai Trinitas juga itu akan membuat kita, doa kita juga itu ke arah yang benar. Berdoa bukan seperti tadi katakan bahwa berdoa adalah suatu kebutuhan. Jadi kalau masuk dalam sesi tanya jawab, mungkin tadi pembahasannya kurang dimengerti atau hal-hal yang mungkin karena suaranya sehingga kurang dimengerti, kurang dipahami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua 1 menit untuk bertanya, dan kepada pembicara 3 orang ini saya akan berikan waktu 3 menit untuk menjawab. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, rekan-rekan yang mau bertanya, saudara-saudara, kakak-kakak yang mau bertanya, saya memberikan waktu. Silakan. Mungkin bisa melalui kolom chat juga, atau langsung aja. Kamu diculik dan disekat. Mungkin kurang mengerti tadi pembahasannya. Kalau mau dikatakan, ya. Halo Pak Pendeta Frans. Shalom, Kak. Semuanya, salam kenal semuanya. Nama saya Ari. Saya dari GB Penfield. Satu yang saya mau tanyain. Gini, bingung jelasinnya ya. Mungkin bisa ditangkap. Kebetulan kan aku dari background Muslim ya, yang selalu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai penyambung antara Allah dan antara Allahnya dan Tuhannya dan manusia gitu. Menurut yang tadi saya baca gitu ya, yang jadi pertanyaan saya itu kenapa mesti ada penyalur seperti itu gitu. Maksudnya kenapa kita nggak langsung doa ke Bapa aja langsung? Kenapa mesti harus perantara lewat anak, lewat Tuhan Yesus gitu. Walaupun kita tahu kita nggak bisa berhubungan langsung dengan Bapa gitu. Itu aja sih yang mau saya tanyain untuk lebih jelasnya ayatnya di mana, firman Tuhannya di mana, supaya nanti saya bisa baca sendiri. Itu aja. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih. Pertanyaannya mungkin jelas ya. Kenapa kita berdoa harus pakai pengantara begitu? Kenapa tidak langsung saja kepada Allah? Harus pakai pengantara. Kenapa? Mungkin diberikan dengan landasan ayat firman Tuhannya biar lebih jelas. Karena ini kita back to the Bible ya. Oke, mungkin saya berikan pertanyaan ini untuk dijawab kepada pembicara kita yang mengangkat temanya. Saya persilahkan, Saudara Frans. Ya, terima kasih, Ari. Mengapa harus ada pengantara? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa sejatinya kita adalah manusia yang berdosa, dan kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa menghampiri tata Allah yang kudus itu. Maka harus ada pengantara sang anak yang berinkarnasi. Nah, maka dalam inkarnasi Yesus ke dunia ini, ia memberikan kita jalur kepada Allah Bapa, dan maka daripada itu kita untuk menuju kepada doa kita yang benar kepada Bapa, kita harus menggunakan perantara dalam Kristus. Makanya tadi saya katakan bahwa ketika kita berdoa dalam nama Yesus, nah itu merupakan jadi dupa yang harum, bau yang harum di hadapan Bapa untuk menerima doa kita. Nah,
Mungkin bisa membuka dalam dari Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Ya, saya akan membacakannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, ini bagaimana sang Bapa sebagai pengusaha pokok anggur. Yesus sebagai pokok anggur. Nah, tetapi kamu, orang percaya, harus tinggal di dalam aku, di dalam Bapa. Ketika firman itu tinggal, maka minta di dalam Yesus itu akan diterima. Sebab apa? Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi semuanya itu harus melalui pengantara, yaitu Yesus. Nah, tadi seperti presentasi saya, ada ayat yang saya gunakan tapi tidak dibahas ya. Nah, coba kita lihat di ayat Yohanes 16 ayat 23. Nah, dikatakan seperti ini. Saya langsung bacakan ke frasa yang B-nya, Yohanes 16 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Nah, jadi Yesus pun secara eksplisit menyatakan secara tegas bahwa doa kita, permintaan kita memang kepada Bapa akan diberikan itu melalui pengantara, yaitu nama Yesus. Yesus itulah yang menjadi pengantara, dan setiap doa kita dalam dimensi Allah Trinitas itu akan diterima kepada pribadi Bapa itu di dalam pribadi Sang Anak Yesus Kristus. Demikian, Kak. Mungkin jelas atau kurang ya? Sudah angkat jempol, berarti jelas ya. Nah, dari teman-teman, dari rekan-rekan yang lain, mungkin ada yang mau bertanya juga. Saya persilahkan. Yang belum dimengerti, mungkin bingung ya. Halo? Oh ya, silahkan. Kak Eunike Desita, silahkan. Saya mau bertanya tentang Bapa, Anak, dan Roh. Atau Bapa dan Tuhan Yesus tanpa Roh Kudus, maka itu dikatakan tidak sempurna. Terima kasih. Ya, jelas sekali pertanyaannya ya. Apakah tanpa Tuhan atau harus ada Tuhan Yesus baru memang sempurna betul-betul? Kira-kira begitu ya, Kak? Ya, demikian. Ya, oke. Saya berikan pertanyaan ini kepada Saudara Tony untuk menjawab. Oke, baik. Kalau pertanyaan dari pertanyaannya yang diajukan, kayaknya ini mahasiswa teologi ya. Nah, jadi begini, berbicara tentang Tritunggal, tadi juga sudah disinggung tentang Ekad yang adalah satu, yang adalah Esa apanya, dan tiga apanya, itu perlu kita ketahui. Nah, Suaranya kurang jelas, Kak Suni. Dari Oh ya, kalau gini kedengaran, Kak. Oke, siap. Coba Nah, diulang. untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu, kita harus berangkat dari definisi Tritunggal duluan. Kita harus berangkat dari definisi Tritunggal yang dari bahasa Tritunggal itu kan dirumuskan dari bahasa Latin ya, arti tres dan unus. Tres itu apa? Tres itu tiga. Tres itu tiga yang artinya pribadi, dan unus itu artinya satu. Artinya satu
satu apanya? Satu hakikatnya. Nah, bagaimana satu hakikat dan tiga pribadi ini bisa bersatu? Kalau dalam pemikiran John Locke, tingkat pengetahuan manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya suprarasional, ada yang namanya rasional, dan yang kedua namanya kontrarasional. Nah, berbicara tentang 3 pribadi dan satu hakikat ini dikategorikan dalam suprarasional. Suprarasional itu berbicara tentang satu hal yang melebihi dari kita. Contohnya, kalau berbicara tentang motor, kalau motor itu semua biasa-biasa, tapi yang dianggap motor yang paling baik motor supra. Atau mie ada mie yang lebih terbaik, namanya super mie contohnya. Jadi super itu berbicara tentang sesuatu yang di atas, atau itu secara sederhana definisi tentang supra atau super. Nah, berangkat dari titik ini, maka ketritunggalan itu bersifat 3. 3 pribadinya, satu hakikatnya. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan bahwa apakah tanpa Yesus, Roh Kudus tidak bisa dibilang Allah? Ini premis dari pertanyaan ini yang sudah menjadi salah tentang konsep Tritunggal. Jadi premis tentang Kristus sudah menjadi salah dalam konsep Tritunggal, maka diberikan atau diajukan pertanyaan, mana mungkin Yesus itu bisa menjadi Allah dalam ketritunggalan? Artinya secara sederhana dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau dia sudah mengakui Yesus itu adalah Allah, maka Yesus itu adalah Allah dalam apa? Allah dalam ketritunggalan. Nah, kita bersyukur bahwa kita itu percaya Allah yang esa. Esa dalam hal apa? Esa dalam hakikatnya. Jadi makanya sering dibilang bahwa agama Kristen itu agama yang monoteisme. Kalau monoteisme sama dong dengan agama Yahudi dan agama Islam yang merujuk juga kepada monoteisme. Tapi ingat, monoteisme itu berbeda dari agama-agama yang lain. Monoteisme dalam kekristenan itu monoteisme trinitarian, bukan monoteisme unitarian dan monotarian. Itu jawaban dari saya. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa percaya Allah yang Tritunggal, karena Tritunggal itu koheren dalam hakikatnya. Hakikatnya apa? Dalam kealahannya. Makanya tadi dikatakan bahwa Allah Bapa itu bukan Roh Kudus, Allah Bapa itu bukan anak, Allah anak itu bukan Roh Kudus, tetapi Allah Bapa itu adalah Allah, Allah anak itu adalah Allah, Allah Roh Kudus itulah Allah. Oke, sekian dari saya. Ya, kepada Kak Unika mungkin dimengerti atau kurang dipahami. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, kayaknya dimengerti ya. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman, rekan-rekan. Kalau tadi dalam pembahasannya mungkin kita bisa bertanya ya, aduh, kok tidak ada kata dalam Alkitab mengenai Tritunggal, tapi konsepnya diambil dari mana, ayatnya dari mana begitu. Kok langsung saja begitu, kan mungkin bisa ada juga pertanyaan begitu. Di mana yang jelas-jelas gitu kita bisa lihat, oh ini memang konsepnya di sini, oh ini konsepnya di sini, mungkin begitu. Mungkin ada pertanyaan boleh diberikan, kok konsepnya di mana gitu. Tadi tidak ada ayatnya kalau kita perhatikan baik-baik gitu ya. Konsepnya tidak ada begitu. Mungkin dari saya itu bisa dijelaskan sambil menunggu teman-teman bertanya. Mungkin dari saya seperti tadi itu, kok tiba-tiba bisa melalui kolom chat dipersilahkan. Kok kata Tritunggalnya tidak ada dalam Alkitab, tapi konsepnya itu dari mana di dalam Alkitab itu, bisa tunjukkan ayatnya begitu. Mungkin bisa dijawab di antara 3 pembicara ini, saya tidak tunjuk. Oke, pertanyaan ini boleh mulai dari saya, nanti akan terus linear sampai ke teman-teman yang lain. Nah, berbicara tentang konsep Tritunggal, kita harus mengakui juga bahwa ketritunggalan itu adalah kekal. Kalau melihat dari perspektif
sifat Allah yang adalah kasih dan Allah yang adalah adil dan Allah yang maha lain sebagainya. Saya mau melihat dari konsep kasih duluan. Bahwa ketritunggalan itu memang sudah ada dari kekekalan. Kenapa saya katakan demikian? Allah itu yang pertama dia mempunyai sifat kasih, maha kasih. Dan yang kedua mempunyai sifat kekal. Kekal itu apa? Kekal itu tidak mempunyai ujung di sini dan tidak mempunyai ujung di sana. Kalau manusia mempunyai ujung di sini, dia bisa berujung sampai di sana, tapi dia juga bisa tidak berujung sampai di sana. Tapi sifat Allah itu berbeda dengan sifat manusia, karena Allah itu adalah maha kasih. Nah, selanjutnya Allah itu adalah tadi itu maksudnya Allah itu kekal. Selanjutnya Allah itu adalah kasih. Nah, kasih itu bagaimana? Sedangkan Allah itu kasih itu bersifat relasional. Kalau Allah itu monoteisme seperti yang dipercaya oleh agama-agama lain, dan dia itu kasih berarti berkontradiksi dalam dirinya. Kenapa berkontradiksi atau bertentangan di dalam dirinya? Satu sisi dia adalah monoteisme, tapi di satu sisi dia itu harus bersifat kasih. Dan kasih itu bersifat relasional. Kasih itu harus bersifat relasional. Kalau saya sendiri saja, apakah saya bisa dikatakan kasih? Tidak bisa. Saya harus ada mempunyai objek kasih saya. Nah, ada yang mengatakan bahwa Allah itu maha kasih setelah Allah menciptakan manusia. Dan bagi saya ini konsep yang salah. Kemaha kasih Allah itu sudah ada dalam kekekalan yang gimana? Yaitu di dalam ketritunggalan Allah. Jadi itu konsep pemikiran pertama harus tentang Allah. Makanya di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, Allah katakan bahwa marilah kita menciptakan manusia. Artinya marilah kita di situ menunjukkan kejamakan atau ada unsur kejamakan dalam diri Allah. Terus juga kita ketahui bahwa kata Elohim yang kurang lebih ditulis dalam Alkitab itu kurang lebih ada 2.500 kali kata yang sangat dominan di dalam Alkitab, kata Elohim itu. Nah, kata Elohim, ingat, dalam bahasa Ibrani setiap kalimat itu ada mempunyai namanya gender. Nah, dalam akhiran kata Elohim, itu menunjukkan kejamakan. Kalau menunjukkan satu, seharusnya menjadi Eloah. Contohnya, kalau buku menjadi book. Kalau ada banyak buku menjadi books. Ya kan? Nah, demikian juga dengan Elohim. Elohim itu kalau hanya satu pribadi, maka hanya menjadi Eloah. Tapi karena dia ada unsur kejamakan dalam dirinya, makanya ditambah Elohim. Elohim, itu artinya ada menunjukkan kejamakan dalam diri Allah. Jadi secara tidak langsung dalam perjanjian lama pun sudah ada konsep tentang Tritunggal. Dan ada yang mengatakan bahwa tahun 325 itu baru ada perumusan tentang Tritunggal di Konsili Nisea. Konsili Nisea itu seperti rapat dewan gereja-gereja, begitu. Kurang lebih sederhananya seperti itu konsili. Dan itu mulai perumusannya tentang konsep Tritunggal dan lain sebagainya. Sebenarnya jauh dari sebelum tahun 325 itu sudah ada konsep tentang Tritunggal. Tadi kita sudah lihat dalam dalam Perjanjian Lama pun sudah menyatakan konsep tentang Tritunggal. Setelah itu kita berpikir lagi tahun 140 Masehi. 140 Masehi itu abad kedua setelah Tuhan Yesus lahir. Kalau sekarang tahun 2021, kalau yang 140 itu minta maaf Kak Tony, mungkin perkecil perjelas jawabannya singkat pada karena waktunya ini. Iya. Karena masih ada teman-teman yang mau bertanya. Jadi secara perjanjian lama saya sudah memberikan jawaban. Artinya dalam Elohim itu sudah ada kejamakan dalam menunjukkan ketritunggalan Allah. Tetapi konsepnya mulai bukan konsep, tapi doktrinnya mulai dirumuskan tahun 325. Oke, sekian dari saya. Kalau untuk penjelasan lebih lanjutnya
masih ada sih. Tapi Ya. oke untuk teman-teman yang Ya, itu tadi dari perjanjian lama. Mungkin ada teman-teman yang mau buka di perjanjian baru juga, silahkan ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dari kolom chat ini. Saya buka pertanyaan. Dalam konteks budaya dengan tujuan mengubah mindset orang Indonesia. Ini sederhananya mungkin begini yang saya pahami ya. Dikatakan begini. Bagaimana ini apalagi kebenaran Allah Tritunggal ini kita bisa sederhanakan dengan budaya di Indonesia ini. Cara pikirnya orang Indonesia ini bagaimana kita sederhanakan supaya orang Indonesia ini mengerti mengenai konsep Allah Tritunggal ini. Mungkin begitu ya, Kak Uci. Bisa diangkat jempolnya saja kalau tidak. Ya mungkin begitu pertanyaannya. Silahkan dijawab. Untuk Saudara Theo. Saya sudah sederhanakan itu yang saya mengerti. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan pertama dulu, apakah kebenaran teologis mengenai Trinitas ini bersumber dari wahyu Allah? Tentu saja seperti yang dijelaskan oleh teman-teman dan sudah dipresentasikan tadi, jelas gagasan atau ide-ide sebuah Trinitas, pernyataan Trinitas ini jelas dari wahyu Allah. Tuhan sudah menunjukkannya melalui Alkitab yang ada ini. Ya. Pertanyaan kedua, tentunya banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan ketrinitasan ini tentunya. Contohnya dalam Markus 12 ayat 32, Yohanes 17 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Timotius 2 ayat 5, dan Yakobus 2 ayat 19. Ini menunjukkan secara eksplisit menyatakan Allah Tritunggal atau Allah itu satu. Nah, di sini jelas berarti secara teologis atau secara alkitabiah, gagasan dari Tritunggal itu berasal dari pewahyuan daripada Allah. Ya, teman-teman bisa membukanya sendiri. Dan juga di PowerPoint tadi sudah tertera di mana ayat-ayatnya yang menunjukkan nih. Seperti contoh dalam Markus 12 ayat 32, saya akan membacakannya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu satu dan itu Esa. Tidak ada Allah lain. Bahkan ayat-ayat yang lain juga menunjukkan seperti yang dijelaskan oleh Bung Frans tadi. Lalu bagaimana caranya supaya dapat formulasikan dalam konteks budaya dengan tujuan mengubah mindset orang Indonesia. Yang pertama-tama seperti penjelasan yang Bung Frans berikan tadi, kita harus menundukkan diri terlebih dahulu. Kita pertama secara teologi, secara praktis harus mengandalkan Roh Kudus untuk berbicara, karena orang mau berpikir, bahkan hamba-hamba Tuhan mau melakukan mengubah paradigma, tapi tanpa bantuan Roh Kudus yang menolong setiap orang untuk menerima atau mindset Trinitas ini, itu harus diperlukan karya Roh Kudus terlebih dahulu untuk menuju dalamnya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ini, termasuk masih banyak penyembahan-penyembahan, bahkan percaya kepada roh-roh, bahkan secara orang seberang pun masih mempercayai seperti yang dijelaskan atau dipertanyakan oleh Kak Aryani tadi. Untuk mengubah itu, menurut saya kita benar-benar terlebih dahulu untuk mengerti secara mutlak tentang Allah Tritunggal ini.
Sebagaimana dan kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Seperti contoh tadi, secara sederhana penggambaran Allah Tritunggal ini ditunjukkan sebagai misalnya saya sebagai anak, dan kalau di kampus saya sebagai mahasiswa, dan kalau di sini saya sebagai penginjil. Ya, di sini menunjukkan bahwa ada satu pribadi tetapi memiliki Waktunya, Kak. tugas atau pengalaman yang berbeda-beda yang dikerjakan. Mungkin seperti itu, hal yang sangat sederhana untuk Kak Uci, Saudara Uci, apakah dimengerti, dipahami jawabannya? Boleh saya. Dikatakan apakah bersumber dari Alkitab, dari wahyu Allah? Ya, dikatakan ya. Bagaimana menyederhanakannya? Pasti yang pertama percaya ya kepada Allah Tritunggal dulu. Maka Roh Kudus yang akan bekerja untuk menyederhanakannya bagi kita ya. Mungkin itu sih. Nah, oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, Saudara Hutri, silahkan. Iya, mungkin dari saya ya. Pertama saya minta maaf karena saya tidak menyimaknya dari awal, tapi saya menyimaknya sudah setengah. Nah, pertanyaan saya lebih menyoroti kepada doa. Ya, tadi kayaknya teman-teman yang dari atas-atasnya saya tuh membahas bertanya tentang Tritunggal. Jadi saya menyoroti dari sisi doanya. Pertanyaan saya, apa sih keotentikan dari doa mengenai hubungan doa dengan Allah Tritunggal? Jadi doa itu apakah kebutuhan atau relasi dengan Allah? Jadi ini sifatnya transaksional atau relasional, gitu. Ya, paham ya? Paham, dipahami pasti itu. Doa ini bersifat relasi atau kebutuhan, mungkin begitu pertanyaannya, lebih sederhananya. Ya, terima kasih. Saya berikan kepada pembicara kita. Boleh jawabannya dipersingkat ya 2-3 menit gitu, karena mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Namun sebelum menjawabnya, boleh kita foto bersama dulu, teman-teman boleh aktifkan kameranya pas lagi waktu ramenya. Jangan terlalu boleh diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Boleh dipasang gayanya, gaya apa saja bebas. Boleh pasang senyumnya. Ya. Ya, boleh angkat hostnya, boleh difoto, boleh screenshot. Oke, sekali lagi ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh diaktifkan kameranya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Siap. Ya, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan, apakah doa itu kebutuhan atau relasi? Dijawab. Ya, terima kasih Kak Putri. Nah, seperti tadi sudah saya dalam diagram saya itu saya memperlihatkan bahwa doa merupakan napas hidup. Napas hidup berarti suatu kebutuhan. Tetapi dalam doa itu juga kita berelasi dengan Allah. Maka menurut saya keduanya. Jadi doa itu merupakan kebutuhan jiwa yang harus terus kita penuhi, dan juga itu merupakan relasi. Mengapa? Karena Roh Kudus sendiri membawa kita untuk berelasi kepada Allah Tritunggal itu. Nah, berarti doa itu juga merupakan relasi. Nah, makanya tadi sudah paparkan juga tentang dimensi Allah Tritunggal itu, dimensi Allah Trinitas dalam doa orang percaya. Jadi doa itu merupakan suatu kebutuhan napas hidup orang percaya,
dan juga itu merupakan relasi orang percaya dengan Allah Trinitas. Mengapa demikian? Saya katakan relasi karena Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga itu yang berelasi dalam arah Tritunggal membawa kita masuk untuk berelasi dengan Allah Tritunggal dalam doa itu. Jadi keduanya. Demikian dari saya. Bagaimana Saudara Hutri? Apakah dimengerti? Karena apakah doa itu relasi atau kebutuhan? Dua-duanya dikatakan. Bisa kebutuhan dan juga relasional. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita itu membedakan ini itu kebutuhan atau ini relasi? Sementara menurut saya, jikalau doa itu dipandang sebagai suatu kebutuhan, bukankah itu ada suatu ancaman yang laten di dalam kekristenan sendiri bahwa doa itu dijadikan sarana transaksional dengan Tuhan. Jadi maksudnya, maaf kata, itu hanya tempat untuk minta-minta. Gitu. Jadi kira-kira gimana nih caranya kita itu membedakan ini relasi atau ini kebutuhan? Gitu. Kalau tadi dua-duanya, sekarang cara membedakannya. Iya, soalnya gini. Kenapa bagaimana cara membedakan? Karena ini penting gitu. Maksudnya kayak gini, di dalam kekristenan sendiri, hamba Tuhan pun tidak bisa membedakan antara relasional dengan transaksional. Gitu. Jadi maksudnya tidak bisa membedakan antara doa karena kita butuh dengan doa karena memang itu hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi mohon dijelaskan ya mungkin secara biblika aja gitu. Terima kasih. Back to the Bible ya. Oke. Silahkan. Silahkan siapa ini Pak? Oke, boleh. Saya. Siapa yang mau menjawab? Saya ya. Boleh saya lanjutkan? Secara biblika sepertinya saya sudah menjelaskan tadi ya dalam Matius 6 ayat 9 ya, bagaimana doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu kan menunjukkan suatu relasi anak-anak kepada Bapa dan juga merupakan kebutuhan karena apa? Semua disediakan Bapa itu dalam relasi kita berdoa. Nah, ya kalau menurut saya sih, kalau kita bikin suatu distingsi atau pemisahan begitu, ya cukup berbahaya kalau menurut saya. Makanya saya tetap bahwa doa itu merupakan kebutuhan. Toh, kan dalam kita berdoa itu, Roh Kudus penuntun kita. Roh Kudus menuntun kita kepada relasi itu. Maka menurut saya tidak bisa dipisahkan. Karena menurut saya itu bersifat ontologis. Jadi, doa merupakan suatu kebutuhan nafas hidup orang percaya. Kebutuhan jiwa manusia yang haus, butuh akan Tuhan senantiasa itu harus terpenuhi melalui doa. Dan terpenuhi itu juga dalam relasi, karena Roh Kudus sendiri yang menuntun kita kepada doa tersebut. Seperti itu kalau dari saya. Ya, mungkin bisa dibedakan antara kebutuhan dengan keinginan ya. Mungkin kalau kebutuhan mungkin karena dalam doa Bapa kami itu juga dikatakan untuk kita sampaikan kebutuhan kita seperti makanan pada hari ini, itu kan kebutuhan kita. Saya rasa kebutuhan itu penting, tapi mungkin keinginan saja yang perlu kita bedakan dengan kebutuhan ya. Atau bagaimana Saudara Hutri? Ada tanggapan lagi? Dari, tolong, bukan saudara. Oh, saudari, minta maaf. Saya salah baca ini. Soalnya ini yang keluar lain namanya. Iya, jadi sepertinya kita, saya sama Frans kayaknya kami berdua belum persepsinya belum sama. Tapi sebenarnya sih saya sudah hampir mengerti ya, cuman mungkin saya nggak kesampaian gitu. Oke, nanti dilanjutkan di kolom chatnya aja, bila bisa diambil nomor pribadinya terlalu di sharing lanjut ya. Karena ini masih ada teman-teman yang mau bertanya lagi ya. Saya tutup sudah untuk pertanyaan dari Saudara Hutri. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain. Saya lihat di kolom chat dulu. Oh, tidak ada dari kolom chat.
Ada teman-teman yang mau bertanya? Doa adalah napas hidup orang percaya. Jadi orang yang jarang-jarang berdoa itu sama dengan orang yang jarang-jarang bernapas. Orang yang 1 tahun berdoa 1 kali itu sama dengan orang yang 1 tahun. Karena kata John Knox, teolog doa, mungkin orang itu belum lahir baru. Bernapas. Itu hanya gambaran dari doa mengenai napas hidup orang percaya ya. Yang paling parah kalau dia tidak pernah berdoa itu bisa dikatakan dia itu tidak pernah bernapas. Tapi itu secara rohani bukan jasmani ya. Ya masih ada teman-teman mau bertanya? Jikalau tidak ada lagi, berapa menit ke depan kita akan tutup. Saya kasih waktu 5 menit lagi. Tadi pertanyaannya Oci menarik sih kayak, kalau mau boleh menambahkan. Sudah dimengerti katanya, tidak bisa kembali lagi. Sedap. Kita konsisten. Masih ada dari kakak Uci, kakak Hutri, Marta, kakak Aprilia, kakak Bole, kakak Kacot. Frans, kayaknya mama gabung ini Frans. Saya mau sebut kakak salah lagi. Ibu, selamat bergabung Ibu. Oh iya, jangan-jangan Kakak Arni juga lagi sibuk skripsi itu. Jangan-jangan dia mau menghubungkan antara trinitas dengan finalitas. Nih, Enggak sih. Kakak Margen, kakak JJ, kakak Unike. Oh iya, silakan. Kakak Arni sudah buka mic. Oh, enggak jadi. Saya baru masuk, Kak. Oh iya. Lambat selesai ibadah juga. Oh iya, terima kasih sudah bergabung. Tapi sudah selesai masalahnya. Oh, belum, masih ada 5 menit lagi. Mau tunggu siapa yang mau bertanya, silahkan. Saya tanya apa, saya nggak tahu materinya. Oh iya. Mute. namanya baru masuk, Kak Lorenz. Tutupnya. Saya ingin bertanya, mungkin menjadi bahan diskusi kita juga. Termasuk atau menjadi seorang utusan Allah atau masuk tergabung dalam Trinitas ini. Soalnya dalam kita bisa lihat coba 1 Timotius 5 ayat 12 dia mengatakan seperti ini. Ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kusampaikan pesan ini dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prakasa dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Nah, kalau kita melihat ayat ini, malaikat-malaikat disetarakan atau Paulus sendiri seperti menyamakan dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Bagaimana tanggapan mengenai ayat ini, teman-teman? Mungkin ini bisa memacu kita lagi. Bukan pertanyaan sih. Stimulasi yang menarik bagi kita untuk mendiskusikan hal ini. Secara sederhana, apakah memang
malaikat itu bisa disamaratakan atau disetarakan dengan Allah Trinitas, bagi saya itu tidak. Walaupun dalam perjanjian lama malaikat itu dibilang ebed Yahweh. Ebed itu artinya hamba atau pesuruh. Secara tidak langsung bisa atau bukan bisa, memang ada yang salah berpikir tentang konsep malaikat itu. Malaikat itu adalah utusan Allah dan Kristus juga dikatakan bahwa adalah utusan Allah. Maka apakah mungkin malaikat itu disamakan dengan Allah? Tidak bisa. Kenapa dasar tidak bisa? Pernah dalam Alkitab dikatakan bahwa Kristus telah menjadi rendah sedikit daripada malaikat. Artinya, kalau kita berpikir kembali dari cara berpikir itu, bahwa pernah di satu sisi Kristus melebihi daripada malaikat-malaikat itu. Kenapa Kristus menjadi rendah? Rendah itu pada saat dia menjadi manusia, tetapi dikatakan lebih rendah sedikit daripada para malaikat. Malaikat memang adalah utusan Allah. Ibaratnya gini, kalau dalam pertanyaan Theo, apakah saya juga yang menjadi utusan Tuhan atau yang bersifat apostolik juga adalah Allah? Tidak. Saya adalah hamba Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan, apakah saya juga adalah Allah? Tidak. Nah, demikian juga dengan malaikat. Malaikat menyampaikan, karena di sini berbicara tentang petunjuk, jadi petunjuk yang diberikan kepada jemaat pada saat itu tidak bisa disamakan bahwa malaikat itu adalah Tuhan. Oke. Ya, teman-teman, ada satu pertanyaan, dan pertanyaan ini mungkin saya akan kasih kepada saudara kita, Yosona Baban, untuk menjawab. Sebenarnya teman-teman, rekan-rekan, kami ada 5 orang. Ada teman kami yang tadi masuknya agak telat, jadi saya tidak memperkenalkan dia. Ya, Kakak Jos bisa buka kameranya. Ini namanya adalah Yosona Baban, dia juga adalah mahasiswa praktek, mahasiswa dari Institut Injil Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya bilang begini. Saya tertarik dengan frasa doa adalah napas hidup orang percaya. Logisnya kalau manusia berhenti bernapas, berarti doa juga berhenti ya. Itu kan hanya gambaran. Saya tambahkan, itu hanya gambaran saya bilang. Nah, ini pertanyaannya gini. Ini ontologis atau antropologis mungkin dia maksud. Soalnya dia hanya singkat antro di sini. Jadi mungkin dia maksudnya antropologis kan. Terima kasih. Silahkan saudara jawaban. Sinyal kayaknya. Sinyalnya masuk. Sinyalnya. Iya, sebenarnya ada suara? Ada. Ada suara? Ada, Kak. Mantap. Kedengaran? Iya. Itu istilah yang populer, tapi bukan ini ya, bukan suatu doktrin. Doa adalah nafas hidup orang percaya itu populer, tapi bukan doktrin. Jadi itu istilah itu enggak, apa ya, maksudnya yang penting sekali untuk dipertimbangkan gitu, bukan. Itu hanya apa istilah apa? Hanya kebutuhan. Tuhan tuh. Kedengaran lagi. Tapi memuji Tuhan ada. Putus ya. Ada agak putus-putus suaranya. Kadang jelas, kadang tidak. Sederhananya begini. Doa adalah nafas hidup orang percaya itu bukan suatu doktrin. Itu hanya quote yang populer di kalangan orang Kristen. Tapi bukan doktrin. Nah,
bicara tentang doa setelah tidak bernafas, karena yang pertama, manusia tidak punya kesempatan untuk bertobat setelah meninggal. Yang kedua, manusia tidak punya kebutuhan apa-apa lagi yang mau diminta. Karena manusia setelah meninggal, setelah tidak bernafas, dia hanya akan menerima tuaian apa yang ditaburnya. Dia tidak akan meminta lagi. Jadi kecuali memuji Tuhan. Memuji Tuhan ada, memuji, memuliakan ada, tapi untuk doa tidak ada. Itu saja. Terima kasih. Ya mungkin doa dikatakan gitu karena doa itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya, yang mungkin itu sederhananya. Iya. Sangat penting sekali. Karena itu seperti tadi, karena doa itu adalah relasi. Doktrin. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir. Karena kita akan tutup. Pertanyaan terakhir. Tentang Trinitas dari Saudara Uci ini dikatakan begini, bolehkah saya minta penjelasan komplit? Ini penjelasan secara menyeluruh ini, secara filosofi teologis. Secara filosofis dan secara teologis. Trinitas bisa dijelaskan secara filosofis dan teologis, secara komplit. Oke, kepada pembicara kita, langsung dijelaskan dan langsung boleh simpulkan semua pembahasan kita. Terus nanti kembalikan kepada saya. Ya, terima kasih. Secara teologis, tentunya dalam penjelasan saya, kalau saudara-saudara perhatikan, itu semua kerangka filosofis. Bagaimana saya memfilosofiskan, mulai dari perjanjian lama, mulai dari kata kita itu di Kejadian 1 ayat 26, masuk kepada Ulangan 6 ayat 4, ekat itu, yang artinya esa dalam satu keberagaman, lalu progres terus sampai kepada perjanjian baru. Tadi saya pakai Matius tentang baptisan, dan juga dalam Yohanes. Jadi menurut saya tadi saya sudah menjelaskan ya tentang bagaimana secara teologis tentang Allah Trinitas ini, dan juga secara filosofis melihat secara esensi filosofisnya bahwa dia hakikatnya adalah sesama Allah, dan juga secara substansinya bahwa meskipun dalam penggunaan substansi ini juga harus berhati-hati bahwa adanya distingsi perbedaan antara pribadi Bapa, Anak, dan Roh. Dari saya segitu, Kak. Di closing, disimpulkan semuanya, lalu kita akan tutup diskusi kita. Menambahkan boleh? 2 menit. Atau 1 menit aja, Jos. Oh, saya? Ya, 1 menit aja. Iya. Saya tertarik pertanyaan mengenai secara filosofis. Doktrin mengenai Allah. Jadi begini, dalam sejarah filosofi, sejarah filsafat, para pemikir itu kebingungan. Kebingungan akan esensi Allah dalam rangka jadi mereka kebingungan, ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ada yang menganggap Allah itu tunggal, ada yang menganggap Allah itu jamak. Nah, hanya kekristenan, dan syukur, kekristenan adalah jawaban dari kebingungan itu, dari ketidakseimbangan itu. Doktrin kekristenanlah satu-satunya secara filosofis yang membuat itu menjadi seimbang antara ketunggalan dan kejamakan. Itu. Secara filosofis begitu. Ini doktrin ini tidak ditemui di pemikiran, makanya para filsuf bingung antara kejamakan dan ketunggalan, dan
Hanya kekristenan lah yang memberikan jawaban filosofis yang patut dibanggakan. Demikian. Terima kasih. Ya, kepada pembicara kita silahkan disimpulkan semua pembicaraan kita di malam hari ini, dan bolehkah sekaligus langsung ditutup di dalam doa sebagai orang percaya, karena ini kita bahas Trinitas sekaligus dengan doa ya. Siap. Ya, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang memberikan waktunya untuk kita berdiskusi. Jadi memang nyatanya dalam kehidupan kita orang percaya di tengah lingkungan saat ini banyak sekali pergolakan yang merusak pemahaman akan Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Banyak pemahaman-pemahaman yang dikemukakan tapi tidak sesuai dengan yang Alkitab katakan. Maka sebagai iman kita, jantung iman kita kepada Allah Trinitas, mari kita sama-sama terus berjerih lelah menyuarakan kebenaran akan Allah Trinitas yang adalah Allah yang Esa dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh. Dan juga dalam kita hidup ini bahwa dimensi Allah Trinitas itu pun turut serta dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang berelasi kepada Allah Trinitas itu di dalam doa. Maka jiwa kita selalu haus untuk kita genapi dalam doa kita kepada Allah Trinitas. Jadi kita harus terus menyuarakan kebenaran akan Allah Trinitas dan juga kita menjaga relasi kita dalam doa pribadi kita kepada Allah Trinitas. Meskipun sulit, tetapi kita harus terus mengimani bahwa Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk mengerti akan hal ini. Demikian. Terima kasih. Sudah, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini, bagaimana kami bisa berdiskusi tentang Engkau Allah yang mewayukan dirimu, Allah Trinitas yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami untuk sebagai anak-anak-Mu menyuarakan kebenaran akan Engkau, wahyu yang telah Engkau berikan di dalam Alkitab yang menjadi sumber untuk kami belajar. Dan berkati kami agar kami senantiasa menjaga relasi kami dengan Engkau, dan sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di bumi ini melalui cara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semua. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, terima kasih semua. Mungkin sedikit pemberitahuan ya, kami bukan dosen, kami bukan pendeta, kami hanya mahasiswa praktek saja. Kami ada 5 orang, ada Saudara Theophilus, ada saya sendiri, ada Saudara Franz, ada Saudara Tony, dan Joshua Nababan. Teman kami Joshua Nababan ini masuknya terlambat, lupa perkenalan tadi dari awal. Cuman kami berlima aja. Kami bukan pendeta, kami bukan, sekali lagi kami bukan dosen, tapi kami hanya mahasiswa teologi. Tapi kami mau belajar menyampaikan kebenaran. Kami sudah mempelajarinya, dan yang kami sampaikan ini apa yang sudah kami pelajari. Bukan kami tidak pelajari. Walaupun bingung, tapi mari sama-sama kita belajar. Memang kebenaran mengenai Allah Tritunggal ini, mau istilahnya itu makanan yang keras. Tidak mudah ya, kalau hanya mengerti sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong ya. Ini makanan yang keras. Jadi mungkin perlu lebih banyak waktu lagi untuk belajar mengenai doktrin Allah Tritunggal ini. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas tanggung jawabnya, dalam pekerjaannya. Akhir kata dari kami semua, Tuhan Yesus memberkati kita sekali lagi. Terima kasih juga Yonik ke Jessica.